kotak buang lo kayak kotak buang kaki lima. Mainanmu tuh klasik, mainan jadul. Tapi ternyata gue tuh dimasukin untuk dikeluarin di hari pertama sebenarnya. Gibah Magic. Oke guys, balik lagi di Gibah Magic. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu magician yang biasa dikenal tidak hanya sebagai seorang magician, tapi juga sebagai seorang pengusaha. Sudah terkenal dan sering muncul di TV juga, yang pastinya punya ciri khas yang gue yakin kalian semua kenal. Gak lain dan gak bukan, inilah dia, Romedal Aquino. Halo semuanya. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, siap. Koko Romedal, luar biasa. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Baik, sehat ya, mantap. Nah, selamat datang di Gibah Oh, ini Magic. kameranya sebelah sini. Ya. Nah, boleh-boleh. Maaf. Gak apa-apa, Ya. gak apa-apa. Sip. Selamat datang kembali di Gibah Magic. Bareng gue Darius Drew. Tentunya kita mau ngobrol-ngobrol nih, Om. Jadi ngobrolin Ya. soal... Gue belum om. Oh Kurang ya, ajar. siap. Kita akan ngegibah soal dirimu terlebih dahulu, pastinya. Mm-mm. Oke, so kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama dulu nih. Kan banyak orang-orang yang udah menyaksikan Koko Romedal muncul di berbagai stasiun televisi. Dimulai awal karirnya Mm-mm. waktu itu dari The Master, terus sampai berlangsung sampai sekarang nih, belum putus-putus. Yeah. Ya. Nah, Mm-mm. yang mau ditanya adalah sebenarnya belajar sulap pertama kali itu kapan sih? Gue belajar sulap itu kalau tidak salah itu 2007 akhir kalau nggak salah. 2007 Kayak akhir. 2000. Oke. Ya, itu gue masih SMA. Jadi gue waktu SMA belajar magic itu dari teman gue, terus eh akhirnya dia berhenti main sulap, gue bablas jadi pesulap. Terus akhirnya gue ketemu sama orang-orang yang akhirnya jadi mentor-mentor gue, guru-guru gue, akhirnya gue jadi pesulap beneran gitu. Jadi pesulap beneran. Oh, temen lu malah berhenti sulap. Ya, temen gue yang memperkenalkan gue ke dunia magic malah udah nggak main sulap, tapi gue malah bablas jadi pesulap waktu itu gitu. Malah terusan ya, terus jadi pesulap, luar biasa. Jadi waktu itu sebenarnya proses Mm-mm. belajarnya dari temen terus kemana tuh? Ngulik sendiri kah Gue atau... gue mencari guru sih. Jadi gue diajarin temen, terus gue ngulik-ngulik sendiri sih wajar ya pasti ya. Tapi menurut gue yang paling berpengaruh buat signifikan buat perkembangan karir gue itu adalah guru-guru gue. Itu misalnya Dwi Montero, Hmm, terus Ferdi Bekasi, terus ya, Yanto atau Rinku, Rinku. terus dan gue banyak belajar dari dunia tentang karir. Sebenarnya gue paling banyak belajar dari Deddy Corbuzier menurut gue. Dari Master Deddy Ya, Corbuzier. gue punya banyak, ya, gue ada banyak guru sih. Kalau disebutin ya banyak lah. Gue punya banyak mentor lah di masa itu pokoknya. Luar biasa ya. Jadi proses belajarnya tuh dari zaman SMA, lalu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa tertarik untuk belajar magic waktu itu? eh Sebenarnya cita-cita gue dulu itu adalah musisi, gitaris, vokalis, atau pemain basket gitu ya. Hmm. Em, tapi ya gue ikut-ikut casting sih dulu. Gue ikut casting sebagai eh, figuran-figuran, terus gue ikut casting Indonesian Idol pernah sampai ke lolos, tapi nggak sampai ke Indonesian live show dan Idol. gitu-gitu. Indonesian Idol pernah? Iya, Oke. pernah. Dan gue pernah lolos, tapi nggak sampai live show. Terus gue pernah yang gue lolos sampai live show tuh gue inget nama programnya Saatnya Jadi Idola. Itu gue live show-nya nyanyi lagu ST12 sambil main gitar kalau nggak salah. Sabi. Oh, gokil. Pernah nyobain itu juga ya? Pernah nyobain hal-hal seperti itu. Pernah. Nah, tapi kenapa akhirnya jatuh Pernah. cintanya ke Magic? Ya karena waktu dulu itu sebetulnya gue mencoba mengeksplor diri gue suka banyak hal dan menurut gue cukup bisa dalam banyak hal. Tapi kebetulan jalan gue juga terbuka di Magic dan memang kalau dibilang waktu itu fokusnya memang gue lagi di Magic gitu. Yang lain tuh gue kayak Hmm. iseng-iseng aja coba-coba. Akhirnya ya Hmm. udah di The Master sebenarnya gue tuh audisi ditolak. Gue nggak lolos sebenarnya. Uh, tapi waktu gue audisi, gue tuh dapat standing ovation dari seluruh kru TV waktu itu. Akhirnya season 1 gue ditolak, gue sakit hati sebenarnya karena gue dibantai di situ sama Deddy Corbuzier. Belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya, Gue ya. dibantai habis. Kotak buang lo kayak kotak buang kaki lima. Gue. Itulah pokoknya. Mainanmu tuh klasik, mainan jadul.
Tapi waktu season 2 dimulai, gue ditelepon, Rom, kamu mau nggak masuk season 2? Langsung lolos. Soalnya kan kamu udah audisi. Kan gue ditolak, gue bilang di season 1. Iya, ini season 2 kamu langsung masuk live show. Tapi ternyata gue tuh dimasukin untuk dikeluarin di hari pertama sebenarnya. Jadi sebenarnya setelah udah selesai di master, gue baru dikasih tahu. Sebenarnya lu tuh dimasukin cuma buat langsung dibuang. Tapi nggak taunya hari pertama lu perform, lu dapat standing ovation yang notabene di The Master hari itu sulit untuk dapat standing ovation. Ya udah akhirnya gue jadi bablas, masuk sampai ke runner up. Ya. Jadi karena padahal strategi awalnya adalah dimasukin untuk langsung dibuang ya. Tapi ternyata Romedal untuk dibuang. Astaga. Tapi ternyata Romedal bisa memproving sesuatu, mendapatkan standing ovation waktu itu dan akhirnya membuat dirimu lanjut terus. I see. Ya, jadi waktu dapat kesempatan terus ya udah kesempatannya kebenaran dimanfaatin dengan baik, terus dapat result yang memang menyenangkan lah. Yes, ya. At that time gue yakin sebenarnya gue salah satu yang tepuk tangan juga di panggung itu. Karena dari zaman nonton live. Iya, dari zaman The Master Season 2 tuh gue nonton live gitu. Satu hal yang membuat gue tertarik waktu itu sama performance dari seorang Romedal adalah ini juga menarik sekali dan gue yakin orang kalau nge-flashback nonton video lu perform zaman dulu lagi, Romedal tuh punya 2 ciri khas. 3 malah. 3 ciri khas. Satu lagunya upbeat. Apa tuh? Lagunya upbeat. Ya. Pace banget mainnya ya kan. Terus punya tato di wajah. Sama gaya tepuk tangan. Iya, bener. Gaya tepuk tangan gue tuh di saat itu ya, itu bener-bener gimana ya, gue tuh ketemu sama anak-anak kecil di depan rumah atau apa, mereka tuh bisa lagi gaya tepuk tangan gaya gue gitu. Jadi itu membanggakan lah kalau buat gue, itu sangat menyenangkan lah. Itu sempat jadi trademark ya waktu itu style tepuk tangan itu ya. Jadi sampai ada grup fanbase-nya gue dulu, Rals namanya, itu kalau datang gue show mereka tepuk tangannya gini semua rame-rame. I see. Rals ya, iya bener. Yang sekarang salah satu anak Ralsnya jadi istrinya salah satu pesulap. Luar biasa. Nah, mau tanya justru, itu terinspirasi dari mana tepuk tangan seperti ini? Sebenarnya gue tuh ngelihat waktu dulu Jeff Lee itu salah satu pesulap dia zaman-zaman gue itu angkatan gue berkarir lomba itu dia salah satu juara lomba lah. Ya dia eranya duluan 1 tahun lah. Nah, dia tuh main CD keren sekali dan gaya dia tuh waktu main CD tuh CD-nya begini. Terus waktu dia begini ganti musik jadi update. Terus gue kepikiran dia megang CD. Nah, gue mikir, ini lucu ya kayak tepuk tangannya ya. Kebetulan gue tuh suka minta tepuk tangan biar bangkit, karena kan musik gue upbeat dan lain-lain untuk bangkitin animo. Akhirnya gue kepikirannya lucu nih. Gue coba dan ternyata it works. Jadi ya gue terusin aja dulu. Cuma kalau sekarang udah gak pernah gini-gini lagi sih gue. Iya. Kenapa udah gak pernah begini lagi? Padahal itu trademark loh, Pak. Siapa tahu sekarang dibangkitkan lagi kalau show, tepuk tangan lu dong, ya kan? Tapi kalau gue show ilusi atau manipulasi masih gue pakai. Cuman kan maksudnya kalau sering sekarang kan maksudnya ketika gue diminta main di TV tuh selalu dimintanya main interaktif. Jadi ya jarang gue pakai. Masa gue interaktif, tepuk tangan dulu yuk. Kan nggak lucu kan. Ya, benar. Nah, nama Romedal Aquino. Ini dibentuk atau mungkin nama asli atau gimana nih? Nama asli gue tuh sebenarnya Ronald. Ronaldnya nggak pakai D lagi, lu bayangin nggak tuh? Oh, R-O-N-A-L. Alright. Ya, jadi lo kebayang kalau, please welcome our magician of the night, Ronald. Kan nggak asik banget ya. Jadi gue mikir, gue perlu nama panggung apa ya? Terus karena mungkin kepikiran terus menerus pas gue tidur, gue ada mimpi, ada orang tua ngomong sama gue, kamu harus pakai nama Romedal Aquino. Terus nama itu di dalam mimpi itu keulang terus sampai gue bangun tidur. Akhirnya gue bangun tidur, ya udah, gue langsung ke tukang kartu nama, gue bikin kartu nama Romedal Aquino. Gitu. Itu awalnya karena dari ada mimpi itu, kayak ada yang ngomong. Artinya sendiri apa ada arti tersendiri Aquino itu atau Romedalnya mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wow. Literally dapat ilham aja ya tiba-tiba menggunakan nama itu ya.
Ya kan Enter. nggak mungkin dong muka kayak pedagang handphone Roxy gini namanya kayak orang Filipin gitu kan. Nggak mungkin sebenarnya. Ya, I see. Tapi itu ternyata menjadi trademark yang cukup kuat dan membawa nama Romedal masih bisa eksis sampai saat ini ya. Ya, meskipun nama gue sebenarnya sulit untuk disebut sama orang Indo ya. Gue berharap punya nama yang lebih simpel kayak Limbat gitu misalnya. Iya bener juga ya. Lo dipikir-pikir Limbat lebih gampang di-mention. Tapi at least nama Orang Romedal Jawa, tetap. orang Jawa kalau bilang Romedal tuh susah, bro. Oh ya? Pernah ada yang salah Iya. nyebut? Aduh banyak. Gue lagi live di TV aja, hostnya suka salah ngomong kok. Ada yang manggil Romedal, Romedal, ada yang Remadol, Romadel. Ini ada gitu deh. Gokil, ternyata sempat mengalami masa-masa itu juga ya. Nah, sekarang trademark yang kedua tadi, tato di wajah. Ini dibentuk oleh Mm-mm. waktu itu dari teman-teman kreatif atau mungkin inspirasi ide sendiri atau gimana? Gue waktu itu baru umur 19 tahun, jadi gue tuh polos, tidak ngerti yang namanya branding diri, bangun karakter, dan lain-lain. Sama seperti kebanyakan pesulap sekarang di luar yang belum mengerti industri lah. Jadi, nah, tapi waktu itu, jadi ceritakan ada 3 orang yang mirip. Jadi kalau di layar kecil nih yang gue lihat muka gue sekarang nih, itu orang pasti ketuker. Karena ada 3 orang. Ada Sam White, Michael Wong, sama Romedal. Tiga-tiganya Oh sipit, ya. tiga-tiganya putih, rambutnya sama. Jadi ini mau dibuat identikal sama mereka. Akhirnya Sam White atas sampai bawah putih, Michael Wong gayanya anak gaul, gue waktu itu mereka bingung, Romedal diapain ya? Deddy Hmm. Corbuzier nyeletuk. Itu gambar yang di dalam kotak uang dia, pindahin aja ke mukanya. Oke. Terus akhirnya gue menolak pertama. Karena menurut gue gila, udah gue kagak ganteng, ya kan? Muka gue mau dicoret-coret, jadi Jadi apa? Gue. tato-tato. Tapi salah satu mentor gue namanya Ko Darwin, sekarang jadi pendeta. Dia mentor sulap gue juga, dia banyak bantu gue dulu di masa susah gue. Terima kasih banget sama itu orang baik. Ya. Dia bilang, Rom itu kesempatan satu kali seumur hidup. Kalau lu disuruh tato di muka dan main di TV, kalau lu tolak, lu bodoh banget. Itu kesempatan sekali seumur hidup. Nah, begitu dia yang ngomong sama gue, karena gue respect banget sama dia kan, gue langsung, Hmm. gitu ya? Oke Hmm. deh kalau gitu. Besoknya gue ke RCTI, gue bilang, Mbak, saya mau ditato. Udah, jadilah tato itu sampai sekarang. Jadilah tato itu. Oh, oke. Gue juga sempat dengar katanya, toh akhirnya setelah ditato malah jadi ingat terinspirasi sama salah satu karakter Final Fantasy ya. Ada karakter Final Fantasy yang gitu. Iya, Final Fantasy 8, Zeldic kan gitu juga tuh. Alright. Nah, Tapi yang terus pasti bukan Mike Tyson kok inspirasi gue, bukan. at that time Mike Tyson udah tato nggak ya? Belum. Belum ya, belum. Setahu gue Oh. waktu itu Mike Tyson belum. Karena gue lumayan ngikutin fighter ya dari dulu. Ya. Jangan-jangan Mike Tyson lihat lu terus, wah bagus juga. Akhirnya Kayaknya malah nggak Mike mungkin deh. Tyson. Nggak mungkin. Oke. Nah, ini sempat ada ini nih, dulu sempat ada isu beredar saat waktu itu nama Romeda lagi naik-naiknya, sempat ada isu yang beredar di kalangan komunitas-komunitas. Ya, tahu sendiri komunitas Magic suka gibah ya. Nah, Iya, sempat iya, ada. betul. Karena itu sudah bagian job desk-nya komunitas kayaknya. Oh, sudah jadi bagian job desk komunitas magician. Alright. Jadi, waktu itu sempat ada isu menyatakan, namanya sekarang Romedal Aquino. Dulu mah dikenalnya Ronald Ceban. Ini apa sih Ronald Ceban ini tuh Iya. apa gitu Ronald Ceban? Dan lucunya gue baru tahu kalau gue itu dipanggil Ronald Ceban itu setelah udah lama banget gitu. Jadi gue baru tahu ternyata yang dipanggil-panggil Ronald Ceban itu gue. Selama ini gue kira tuh Ronald mana sih Ronald Ceban. Ya Oh, waktu itu gue oke. telat tahunya. Tapi karena gue telat tahunya, gue jadi nggak baper. Jadinya itu sangat membantu buat gue. Hmm. Tapi intinya gini, jadi dulu gue tuh jualan buka booth sulap di salah satu sekolah di daerah Grogol, Jakarta Barat. Nah terus di situ karena sepi banget jualan alat sulapnya, akhirnya gue butuh duit kan. Akhirnya ya udah deh, gue jualan, gue ajarin trik. Gitu. Nah tapi karena dulu gue juga belum terlalu ngerti tentang dunia magic, etika dan lain sebagainya. Mhm. Jadi ya gue polos-polos aja gitu, gue jual-jual aja. Dan waktu dulu gue ngajarin trik yang lumayan apa ya, trik pokok lah bisa dibilang bagi Esensial nih. para pesulap. Ya, Oke. dengan harga cuman ceban 10.000. Dan itu Hmm. ternyata ceritanya sampai ke komunitas-komunitas sulap. Jadi sejak itu dipanggilnya mereka nyebut gue Ronald Ceban. Tapi Oh. kalau misalnya gue berpikir,
Kalau sekarang gue ngelihat dulu gue jualan track itu ceban, mungkin gue ketawa sekarang. Karena dalam arti gila, gue dulu nggak ngerti banget berarti kan. Gue dulu masih polos banget tuh, gue nggak paham apa-apa gitu. Ya. Dan lucunya pada saat ada yang tahu gitu, bukan yang ngasih tahu gue, tapi malah cuma ngomongin juga gitu di belakang. Benar. Ya kan? Karena kan yang harusnya kan, Rom, harusnya jangan gitu lah, Rom. Kan gini. Oh, biar gue tuh nangkap. Karena kita ini, gue itu dulu tuh ya udah anak polos aja gitu. Yang mencoba fight di dunia sulap berkarir gitu. Nah, tapi menariknya gini. Gue kalau dibilang nyesel nggak, Rom? Enggak, sama sekali gue nggak nyesel. Karena gue inget banget, gue pulang dari booth yang sepi itu, jalan kaki dari Grogol sampai Green Garden. Karena kan gue tinggal numpang di rumah nenek gue di Green Garden. Karena gue yatim dari kecil, jadi gue fight, ya gue biasa fight lah. Dan itu gue inget banget, uang gue itu sisa 1.500 perak. 1.500 perak. Dan itu gue jalan kaki sama temen gue, beli gudang garam filter 2 batang, satu buat dia, satu buat gue, sama aqua gelas 1 bagi 2 sama dia. Jadi gue pulang bareng dia di situ, jalan kaki dari Grogol sampai Green Garden. Dan uang 10.000 yang jualan trik itu adalah untuk duit gue sama dia beli makan di warteg di depan sekolah itu. Jadi buat gue kalau dibilang nyesel, gue nggak nyesel. Tapi kalau diketawa lucu itu cerita yang gue ketawain sekarang gitu. Ya. Tapi ya gitu. Tapi yang ada yang paling pentingnya lagi menurut gue punchline-nya ada di sini. Ketika pesulap-pesulap itu dulu ngatain gue Ronald Ceban, tapi pada saat gue main di televisi, tiba-tiba mereka semua jadi teman gue. Itu dia. Langsung jadi temen ya semuanya ya. Ya, jadi ternyata orang ngelihat kita itu bukan apa adanya, tapi orang tuh ngelihat kita tuh ada apanya. Begitu dia punya sesuatu, tiba-tiba begitu gue jadi sesuatu, tiba-tiba mereka yang ngatain gue jadi teman gue semua. Itu yang menarik sih. Ya. Semua tiba-tiba langsung deket. Kita saudaraan kan, Rom? Kita kan teman dekat. Langsung begitu ya. Aduh, magician. Ya. Tapi memang menarik. Ini jadi sebuah proses pembelajaran kali ya. Kan kayak tadi yang lu sendiri bilang bahwa waktu itu lu masih muda. Mungkin baru meniti karir di dunia magic. Belum dalemin tahu detail etika dan sebagainya gitu ya kan. And then lu melakukan kesalahan. Dalam arti ya berharaplah sebenarnya ada orang yang ngebimbing juga, ada yang ngasih tahu gitu ya kan, instead of cuman mencibir aja gitu. Ya menarik. Benar. Menurut gue gini, ketika ada satu orang buat salah, cara yang paling betul untuk memberi tahu dia adalah memuji dia, kemudian memberitahu kesalahannya. Tapi kebanyakan orang ketika ada yang melakukan kesalahan, mereka langsung mencibir, menjudge, dan memberikan tekanan pada orang itu. Akhirnya orang itu akan tumbuh dalam jalan yang salah dengan semakin termotivasi. Itu yang salah. Seharusnya yang kita lakuin ketika ada yang keliru adalah kita puji dia dari sisi yang bagusnya, kemudian kita ngomong baik-baik sama dia. Dan itu mungkin akan bisa bikin dia lebih terbuka. Gitu. Jadi dia akan lebih menerima, dia akan jadi berpikir. Beda kalau misalnya bego banget sih lo, gimana sih lo gini. Itu akan bikin dia antara ngedown atau semakin termotivasi untuk jadi jahat gitu. Langsung defensif malah cenderung untuk fight back ya, dengan cara mungkin semakin terjerumus tadi. Menurut gue. Dari seorang Romedal yang tadinya jualan alat-alat sulap, akhirnya terus berkembang dan masuk di The Master dengan ciri khasnya seperti itu. Sampai sekarang. Tapi bentar. Kalau ngomongin ciri khas nih, kalau sekarang kita interview tidak ada ciri khasnya, kayaknya ada yang janggal ya Pak ya. Kayaknya bukan interview sama Romedal ini jadinya. Sanggup nggak bikin tatonya sekarang nih? Bisa aja, bikin tato sekarang bisa aja. Boleh, mau. Gue tadi udah boleh aja. Gue tadi udah prediksi sih, lu bakal minta tato. Jadi sengaja nggak gue tato. Oke, menarik. Ternyata sudah diprediksi duluan ya. Alright. Nah, tapi gue mau tanya Pak, bikin tatonya paling cepat berapa lama Pak? Nggak tahu ya. Dulu sih pertama kali bikin sih lama banget. 1 jam juga nggak kelar dulu sih. Kalau sekarang sih cepet, hitungan menit. Standar average-nya rata-rata? Mungkin 2 menit, 3 menit mungkin ya. Sekitar itulah gue rasa. 2 menit, 3 menit. Oke. Karena magician biasa melakukan hal-hal ajaib yang di luar kebiasaan pada orang normal ya. Gimana kalau kita challenge-nya jadi cuma bikin tato dalam waktu 1 menit? Sanggup nggak, Romedal?
Nggak tahu sih gue, tapi sanggup ya. Kalau 1 menit, ya nggak tahu sih. Gue harus coba sih. Gue It's a nggak pernah challenge. nyoba sih 1 menit kelar atau enggak. It's a Boleh challenge. aja, boleh aja. Boleh ya? Oke, kita akan Boleh, coba. boleh. Kita akan timer 1 menit. Dimulai dari... Tunggu, 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 Oh, tunggu, belum, tunggu, belum, tunggu, belum, tunggu, belum. tunggu, tunggu, tunggu. Ya, ya, ya. Boleh, Mana boleh. tatonya belum diambil? Udah siap, Pak? Ini kayaknya cukup sih. Itu pakai apa, Pak? Ini, Tunggu. apa? Kacang. Eyeliner. Iya, gue pakai eyeliner. Oke, sebentar. Gue set waktunya dulu nih, Pak. 1 menit, Pak. 3, 2, go, go. Oke. Kan celemongan. Kita lihat ini sudah berjalan sekitar 51 detik ya. Kita lihat apakah Romedal berhasil. Cepet lu. Lu kalau sisa 30-20 kasih tahu, Bro. Oke, siap. 30 detik, 30 detik lagi. Oke, 30 detik lagi. Wah, anjay. Cepet juga ya. Cepet, Pak. Sudah masuk 20 detik, Pak. 20 detik. Oke. Selesai. Wow, gokil. Masih sisa 10 detik, teman-teman. Masih Selesai. sisa Ya, 10 detik. selesai gitu. Selesai. Jadi, Pak, coba dikasih lihat Jadi, lagi. yo. Oke. Gokil, bisa jadi langsung kurang dari 1 menit, Pak. Itu 50 detik loh. Itu 50 detik loh, Pak. 50 detik ya? 50 Gue detik. soalnya berasanya selama ini kayak sekitar 2 menit, 3 menit gitu sih gue kalau bikin tato sih biasanya. Karena biasa mungkin kalau di backstage kan santai gitu ya, tidak ada pressure. Iya, ya. Sambil ngobrol. Ternyata bisa loh di bawah 1 menit. Ini sih enak banget ya. Jadi kalau Romedal mau dimanapun gitu, Rom ada show nih. Oh ya siap, 1 menit jadi. Iya, dan ya itu kalau cepat membantu lah pasti kalau kerja. Ya, betul. Karena memang sudah dipakai tahunan ya, luar biasa. Nah, ini Iya. ini katanya dulu pas perjalanan karirnya setelah habis dari The Master nih, Romedal ini sempat Mm-mm. dalam tanda kutip vakum Magic dan fokus Mm-mm. ke MLM. Is that true? Betul, pernah. Benar, benar. Jadi gue dulu adalah orang yang sangat sangat ngotot dalam dunia sulap lah bisa dibilang. Ya dulu ada Romedal Academy of Magic, gue membangun sekolahnya, komunitasnya, event-eventnya dan lain sebagainya. Tapi di satu titik memang gue tidak punya kapital dan lain sebagainya. Hidup gue terasa pahit lah secara finansial terutama. Jadi akhirnya, gue perlu sesuatu yang lain. Tiba-tiba gue mengenal satu MLM, kemudian gue terjun di dalamnya dan lumayan sempat lumayan sukses lah dulu di sana. Jadi leader yang lumayan bagus. Tapi yang gue paling syukuri adalah ketika gue di MLM itu, gue belajar banyak di situ. Gue belajar ngomong di sana, gue belajar mentality yang sekarang gue miliki di sana. Yang dulunya gue itu performer keras kepala dan lain sebagainya. Gue hanya tahu satu dunia dan lain sebagainya. Begitu gue terjun dalam MLM, gue rasa gue belajar bisnis, gue belajar pengembangan diri dan lain sebagainya, motivasi diri lebih bagus. Akhirnya timbul lah Romedal yang sekarang, yang lebih menyenangkan menurut gue gitu. Lebih menyenangkan ya. Tidak kalau tadi menggunakan kata arogan jadi tidak lebih arogan gitu. Ya, dulu gue arogan banget. Dan dulu menurut gue gini, gue tuh misalnya gue lihat ada pesulap kalau ketemu sama orang tuh, menurut gue gila nih orang jaim banget sih, ya ampun lu, sok humble banget sih. Gak penting menurut gue dulu gitu. Tapi sekarang berubah jadi gue yang begitu, ketemu orang. Oh iya. Iya, Pak. Misalnya gitu. Jadi gue lebih minimal gue tidak kepo seperti orang misalnya sok baik atau gimana, enggak, gue tetap cuek karena itu diri gue nggak mau tahu urusan orang sebenarnya kalau bukan urusan gue. Tapi kayak kepribadian yang jadi murah senyum tuh gue sekarang jadi jauh lebih murah senyum dibanding dulu.
Ya banyak lah. Mindset sih yang paling berubah, mindset. Paling berpengaruh mindset ya, berubah banyak ya, Pak ya. Ya, berubah banyak. Dan gue rasa sekarang hidup gue membaik dalam segala hal menurut gue juga karena mindset gue yang sudah berubah gitu menurut gue. I see. Nah, biasanya Pak, para pelaku MLM kan ada punya stigma nih. Biasanya kalau dia udah sukses di MLM, dia cenderung tidak akan pindah bisnis nih. Berkutatnya di MLM doang. Tapi kayaknya Kokoro Medal ini tidak begitu ya. Beres dari MLM tersebut, akhirnya sekarang pindah jadi pengusaha vape. Ini apa yang membuat terjadi perubahan-perubahan ini, Pak? Gue nggak bisa pungkirin gue di vape adalah bisa dibilang apa ya, gue di posisi sekarang lah di dunia vape. Gue rasa company gue cukup berkembang itu karena apa yang gue pelajari di MLM. Tapi di sisi lain gue itu keluar dari dunia network marketing karena gue ngerasa jenuh dan gue ngerasa itu bukan diri gue gitu ya. Gue ngerasa ada hal lain yang pengen gue kejar dan gue nggak bisa dapat itu di MLM gitu. Oke. Akhirnya jadi pindah ke bisnis vape sekarang. Ya, gue sekarang menekuni dunia vape sudah. Gue sebenarnya di vape dari 2013, tapi gue bangun usaha itu 2016 dan gue bangun company itu 2018. Dan ya sekarang terus. Dan gue sekarang mulai mengembangkan juga, orang bilang multiple stream of income. Jadi gue coba memperbanyak lah, gitu, beberapa bidang lah. Iya, terbukti tidak hanya usaha vape saja ya. Bahkan sampai sekarang ada usaha Nunai ini, jualan roti boba dan juga minuman boba itu. Itu awalnya terinspirasi Ya, itu terinspirasi dari sebenarnya gue karena gue punya salah satu brand liquid di dunia vape yang memang jualan boba dan booming, jadi gue terinspirasi waktu itu untuk kenapa nggak dibikin kedainya beneran gitu. Iya betul sekali. Ini mantap sekali. Terima kasih ya. Ini mantap sekali ya. Teman-teman bisa dicek nanti di bawah ada Instagramnya Vapepackers Nunai. Mantap. Ya. Dari sini jadi, awalnya bikin liquid. Gue terinspirasi dari liquid. Oke. Akhirnya baru ada kedai benerannya. Wow. Dan katanya udah mau buka cabang lagi ya Pak ya. Tadi kan cuma ada satu, sekarang udah mau buka beberapa cabang ya. Ya, sekarang lagi proses. Sekarang yang udah operasional jalan 2, sekitar 1-2 minggu lagi cabang ketiga udah mulai running lagi. Wow. Ya kita lihat aja nanti. Tapi ya bukan duit besar lah. Kita passion aja lah, passion. Passion ya. Iya. Bener sih. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda kan dekat sekali dengan minuman-minuman boba seperti ini ya. Jadi kayaknya kalau daily life-nya nggak ada minuman ini tuh kayak ada yang kurang gitu. Sebenarnya kita tuh jago banget bikin roti menurut kita ya kalau di Nunai. Tapi kalau roti doang nggak ada minuman kan nggak lucu. Terus ya gue rasa kita cukup enak bobanya. Jadi ya udah, jadi kita buat bread and boba. Gitu. Bread and boba. Setuju. Gue juga setuju banget karena gue sendiri pelanggan tetap rotinya karena enak. Terima kasih. Harus gue akuin itu enak banget rotinya. Kalian harus coba. Bisa langsung order juga nanti. Ada Instagramnya, kita tulis di bawah. Nah, terus juga sempat jadi ring announcer, Pak. Ini karena teman dunia fight ya katanya. Ya, gue dari kecil suka dunia fight. Gue kecil taekwondo gue lumayan bagus. Gue belajar cingkrik, bela diri beksi, itu bela diri dari Betawi. Terus gue banyak lah yang gue pelajarin lah dulu lah. Terus akhirnya gue paling jatuh cinta itu dulu sama boxing. Terus akhirnya gue suka nonton UFC pada saat ada pencarian ring announcer, cage announcer. Gue tuh iseng ikutan. Screen test, bukan casting sih, tapi screen test karena diundang, di-invite. Terus akhirnya diterima, lolos, dan jadilah ring announcer. Kenapa bisa jadi gitu menurut gue? Karena gue sering nonton UFC, dan setiap kali Bruce Buffer, cage announcer-nya teriak-teriak, gue tuh suka meniru cara dia ngomong. Jadi ketika nonton, misalnya dia bilang, The Notorious Conor McGregor, gue tuh sambil nonton, sambil ngikutin dia ngomong. Sampai bini gue tuh nengok, orang gila bagaimana? Nonton teriak-teriak. Akhirnya ternyata jadi ring announcer. Dan gue bersyukur jadi ring announcer itu gue punya partner yang sangat baik, ngajarin gue banyak hal. Iwan Sukmawan, dia ngajarin gue banyak hal
tentang dunia host dan MC, dan akhirnya ya udah sampai akhirnya gue bisa jadi ring announcer tetap, dan ya ring announcer yang paling apa ya, bisa dibilang sekarang ring announcer yang beneran ring announcer lah gitu Yang sekarang, beneran tanpa ring modal. announcer, ya. Seru ya, tapi karena memang suka juga kan dengan scene itu, makanya jadi bisa all out. Bener. I see. Ya, gue suka tanding boxing amatir, kadang tanding jujitsu amatir. Emang gue suka dunia begitu. Ya, keren. Itu sesuatu yang berbeda dari magician lain ya. Mostly yang demen Iya, fighting kayaknya memang baru dirimu sama mungkin Master Deddy Kobusier kali ya. Yang lain Aji. sih. Oh Aji ya, Aji. Susilo juga. Ya, Krisna Aji Aji itu juga. guru stand up fight gue itu. Itu orang jago banget tuh berantemnya. Ya, terbukti lah kalau Aji itu udah terkenal di dunia tarung-tarungan begitu zaman dulu ya. Dia pernah dikeroyok di jalan sama 10 orang. 10 orangnya ambruk semua sama dia. Gila itu orang. Gila, nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang, Pak. Sakti. Nah, ini juga nih mau tanya nih Koromedal, ya kan? Dirimu itu kan bisa dibilang sebagai salah satu sosok magician yang punya style fashion yang cukup unik. I mean biasanya Mhm. mostly magician di Indonesia style-nya kalau nggak jas hitam full set ya kan semua, kalau nggak ya udah jaket-jaketan full hitam semua. Mostly majority hitam. Tapi kayaknya Romedal ini punya style fashion yang berbeda nih. Biasanya pakaiannya kadang-kadang agak cheerful, agak color ya kan, dan juga modelnya kekinian banget. Ini emang sengaja mau berbeda atau gimana? Tapi sebelum gue jawab, menurut gue juga bersyukur karena magician-magician yang main di TV sekarang itu mulai ada yang fashionnya juga up to date. Kayak misalnya Darius Lu, sama Yoko. Oh ya, Yoko. Maksudnya bukan lu up to date, kalau Yoko mungkin nyeleneh lah gitu. Jadi menurut Nyeleneh. gue ya, tapi setidaknya magician tuh nggak gitu-gitu doang. Maksud gue, lu nonton deh sekarang, Jaicho misalnya main sulap. Hmm. Apakah Jaicho pakai baju kayak pesulap? Gitu. Will Sai main sulap. Apakah dia pakai baju kayak pesulap? Enggak. Ini 2020. Kita perlu packaging yang berbeda. Jangan lagi dengan cara-cara lama, teori-teori lama. Orang tidak lagi butuh dengar atau lihat atau apapun itu yang seperti 10 tahun lalu. Ini 2020, kita perlu warna yang berbeda. Itu yang gue sadari. Dan contoh, Ari Lasso duet sama nyanyi muda. Siapa namanya? Ariel Tatum. Ya. Why? Karena Ari Lasso perlu ngambil segmentasi yang sekarang. Menurut gue gitu ya. Ini gue nggak tahu menurut orang lain. Menurut gue gitu. Ari Lasso butuh mengambil segmentasi pasar market muda yang sekarang untuk bisa meneruskan karirnya di dunia entertain tetap di atas. Gitu. Jadi I smart see. move menurut gue. Tapi menurut gue salah satunya gue bisa lakukan itu juga dengan cara berpakaian gue, cara gaya rambut gue yang dulu jambang gue kayak mikrofon, Ya, sekarang rambutnya sudah lebih modern gitu. Ini rambut kalau misalnya nggak di gel, sebetulnya tampilannya lebih kayak chestnut kalau mau tahu. Ya gue sedikit mencoba chestnut. memodernisasi diri lah. Dan memang pada dasarnya gue orang yang suka fashion. Dan bukan Ah, hanya untuk kebutuhan show, tapi karena ada alasan untuk kebutuhan show, jadi makin suka fashion gitu. sekalian ya Ya gue jadinya. suka lah. Ya, gue punya baju mungkin nggak tahu deh, kostum gue mungkin ratusan gue rasa. Sepatu gue ada mungkin 60-an gue rasa. Denim gue aja, celana aja gue rasa ada 30 macam kayaknya. Jadi Gokil. ya gitulah. Gokil. Ya gue suka dunia fashion. Gue Ya. koleksi lah. Iya, kalau nanti kalian lihat juga perbandingannya memang beda jauh banget ya. Romedal yang pertama kali muncul di TV dengan kostum magicnya banget kan dulu tuh, sama Romedal yang Dwi sekarang. Montero muda, Dwi ya kan, Montero murid Dwi muda. Montero. Ya, Kalau benar gue benar benar. murid Dwi, jadi gue tampilannya kayak Dwi dulu. Ya, benar. Masih kadang pakai ini Ya, juga buntut penguin gitu ya. ya sepatu boot, Satu boot runcing depannya, Dwi Montero banget lah. Dwi Montero, luar biasa. Ya. Faktor proses perjalanan lah ya. Akhirnya ngikutin update apa yang sekarang in dengan pasar, dan kebetulan juga suka, jadilah Romedal Ya, Aquino yang sekarang. Right. Sampai sempat ya. katanya ngedesain jaket sendiri, bahkan sampai sendal jepit. Iya, betul. Tapi kemarin itu desain jaketnya adalah untuk yang genrenya vaping ya, vape.
Terus kalau sendal memang temanya udah sulap karena gambarnya kartu. Bahkan gue ada bikin ini juga nih, ini mod temanya adalah sulap, temanya magic. Oh, wow. Kartu gambarnya. Dan ini gue buat limited, memang cuma 10 piece. Terus ya yang kedepannya nanti gue ada kolaborasi lagi sama Denny Midap juga, itu akan keluarin jaket magician. Harapannya Jaket memang magician. jaket itu tapi panjang sehingga betul-betul bisa dipakai untuk show oleh Wow. pesulap gitu. Wow. Itu pasti bakal menarik sekali ya. Apalagi kan kayaknya kalau stylenya Romedal street art banget nih. Pakaiannya juga street fashion juga kan. Penasaran sih bakal jadi Ya, gimana. urban streetwear lah gue. Ya, bakal penasaran sekali kira-kira bakal seperti apa nanti jaketnya, pasti kita tunggu. Dan juga buat teman-teman, tadi kan Romedal juga udah sharing, mungkin detailsnya bisa follow ke Instagramnya Romedal, ada di bawah tuh. Nah, silakan dicek nanti postingan-postingannya. So, Romedal, nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol cukup panjang. Dan pertanyaan terakhir nih, Pak. Kedepannya punya planning apa lagi? Mungkin di dalam dunia Magic ataupun mungkin non-Magic, ada yang bisa di-share? Kalau planning gue tetap ngejar impian-impian gue yang belum kesampaian, tetap. Dan ya untuk di dunia bisnis pasti banyak ya yang tapi gue rasa yang nonton akan lebih banyak ngomongin Magic, jadi mungkin intinya gue akan terus berkecimpung di dunia-dunia yang akan gue tekuni. Maksudnya yang gue cintai, karena gue cuma melakukan atau bekerja di hal yang gue cintai, di hal yang gue suka. Gitu. Ya mungkin besok lu bisa lihat, nggak tahu tiba-tiba Romedal bikin acara masak kah, Romedal bikin single lagu nyanyi kah, Oh iya, benar atau juga. Romedal besok tiba-tiba ada di acara All Star Basket kah, gitu ya, gue nggak tahu nih. Tapi intinya ya gue tetap gue, dan gue akan kejar impian-impian besar gue belum tercapai, dan gue akan terus bekerja di bidang-bidang yang memang gue sukai. Gitu. Wow. Dan tentunya salah satunya Magic ya. Iya dong. Iya. Yes, mantap sekali kalau gitu. Siap, kalau gitu thank you so much ke Romedal sudah join dan juga ngobrol-ngobrol banyak di Giba Magic ini. Thank you so much. Hopefully semua yang diimpikan dan dikabulkan Sama-sama, bisa segera terwujud ya. Siap. Amin. So, tadi teman-teman udah dengar sendiri dari Romedal Aquino. Kalian juga udah bisa tahu lebih detail lagi mengenai Romedal Aquino. Hopefully, nanti kita akan ngobrol bareng lagi sama Romedal Aquino. Jadi, teman-teman, kalau ada yang mau nitip pertanyaan buat Romedal Aquino, boleh aja komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Karena kita akan kedatangan magician-magician lainnya tentunya. Di Giba Magic. So, it's time for me to close this show. Saya Darius Drew. And now, it's time for me to say game over.